Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi berdasarkan data. Data yang dimaksud di sini adalah data berdasarkan atas waktu pengumpulan data nih. Jadi data dibagi menjadi 3. Data yang cross section, dia hanya menggunakan tahun 1 tahun atau tahunnya 1, tetapi kemudian crossnya yang banyak ya. Jadi misalkan kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Berarti kejadiannya adalah penelitian tahun 2019, kemudian kita menggunakan sampel mahasiswa dengan jumlah tertentu. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan data berdasarkan time series-nya. Jadi misalkan kita punya data dari tahun 1960 sampai 2018. Atau data kita gabung dari cross section plus time series. Itu ketemu data panel ya, atau panel data. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat bagaimana data itu diolah berdasarkan cross section, time series, atau panel data. Jadi data kalau dasar adalah cross section berarti data primer ya. Ini data primer ya. Ini kalau kemudian data primer kita gunakan dengan kuesioner. Jadi kita bisa memperoleh data cross section dengan 2 cara, bisa dengan data primer maupun data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita cari sendiri. Biasanya kita dibantu oleh kuesioner ya. Nah, karena kita menggunakan kuesioner, sebelum diolah maka data harus diuji dulu. Apakah data sudah valid? Apakah data sudah reliabilitas terpenuhi? Ya. Validitas adalah bahwa ini untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ya. Di sini ya. Kemudian di sini kalau nanti Anda lihat ada juga uji reliabilitas untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dalam suatu kuesioner. Ya. Kalau sudah terpenuhi validasi reliabilitas, maka boleh kita uji ke dalam persamaan regresi. Tapi ingat, untuk data primer biasanya dia tidak punya konstanta. YI sama dengan B1X1I plus B2X2I dan seterusnya plus error. Nah, setelah terpenuhi, maka karena ini regresi, maka disarankan tetap kita menggunakan uji asumsi klasik ya. Atau kita menggunakan data sekunder ya. Misalkan contoh, Indonesia memiliki 30 provinsi atau Jawa Tengah memiliki kabupaten kota lebih dari 30. Maka kita bisa menggunakan kasusnya Indonesia, tapi yang digunakan adalah provinsi atau kabupaten ya. Maka karena data sekunder dan datanya adalah rasio ya, maka data kalau tadi primer tadi kita menggunakan skala ya, atau interval ya, sehingga nggak perlu pakai B0. Tetapi karena kita rasio, maka kita menggunakan YI sama dengan B0 plus B1X1I plus B2X2I plus titik dan seterusnya BN XN plus 1 plus E. Nah, karena kita sekunder nggak perlu lagi diuji dengan validitas dan reliabilitas ya. Cukup nanti setelah regresinya sudah ketemu, maka kita uji lagi dengan uji asumsi klasik ya. Asumsi klasik ya di sini ya. Ini kalau kita lihat tadi cukup diuji dengan normalitas, multikolaritas, dan hetero. Kenapa auto tidak? Karena auto hanya diuji untuk data yang time series ya. Karena berhubungan dengan waktu. Yang kedua, kita bisa menggunakan data time series. Apa itu time series? Data yang berhubungan dengan waktu. Contoh, apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah otonomi daerah diberlakukan?
Berarti otonom daerah dilaporkan tahun 2000. Otomatis kita harus menggunakan data sebelum tahun 2000 dan sudah tahun 2000. Katakanlah kita ambil 1990 sampai dengan 2018. Berarti time series. Ya. Kita tulis YT, T tem ya, sama dengan B0 plus B1I X1T plus B2X2T plus dan seterusnya Bn XNT plus E. Karena time series, maka diuji ini semua klasik kita bisa boleh uji baik linearitas, normalitas, multikularitas, heterogeneous dan autokorelasi. Ya. Dan terakhir kita nanti ketemu data yang kita gabungkan antara cross section dan time series menggunakan panel data. Ya. Dalam panel data ini otomatis kita kalau menguji akan dapat 3 model: common effect, fixed effect, sama random effect. Dari 3 ini maka kita perlu memilih dengan seleksi model. Nanti dapatkan integrasi melalui apa? Di sini ada uji CHO, ada uji Osmond dan uji LM test. Nah, setelah data yang seleksi kita pilih, baru yang terpilih kita gunakan untuk pengujian asumsi klasik. Nah, dari beberapa literatur untuk panel data ini kita cukup menggunakan normalitas, multikularitas dan heteroskedastisitas. Ya, karena apa? Karena data panel cenderung mendekati data cross section, sehingga uji asumsi klasiknya adalah ini sama. Mungkin ini sedikit yang bisa saya berikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.